فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wasahlan sobat Rumah Amanah, kembali lagi berjumpa dengan kita di podcast Rumah Amanah. Dan pada episode kali ini kita berkolaborasi dengan Syariah Waris Indonesia. Dan tentu saja di studio kita telah datang seorang pakar ilmu waris dan seorang senior konsultan di Syariah Waris Indonesia. Guru kita Ustadz Hendra Hudaya LCMPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair, insyaallah. Gimana puasanya? Gimana Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Ustadz. Baik. Jadi begini Ustadz. Ya. Telah masuk di DM kita ini banyak sekali masyarakat yang sangat kebingungan dan sangat pusing untuk menghitung ahli waris bagian-bagiannya, Ustaz. Dan tentunya sangat bingung mereka dalam memprofiling aset. Alhamdulillah di Syariah Waris Indonesia telah meluncurkan 2 aplikasi ya, Ustaz. Iya, apa aja tuh? Yang pertama itu kalkulator waris. Kalkulator waris ya. Berarti tinggal input aja kan? Iya, enak banget tinggal input. Ya? langsung keluar jawabannya. jawabannya. Harus belajar itu. Iya, Zan. Ya kan, itu mudahkan aja kan? Iya, Zan, siap. Jadi sahabat-sahabat Rumah Amanah sudah ada kalkulator waris, tinggal input, tapi tetap kita harus belajar supaya input kita ini yakin itu benar gitu ya. Yang kedua apa tuh, Kang? Yang kedua itu aplikasi jurnal profiling aset. Itu kayaknya untuk merapikan harta ya. Inventarisir aset ya. Iya, benar. Ini berlaku untuk yang sudah nikah atau belum nikah, itu is going ya. Iya. Oke. Kayak gitu saja. Ini sahabat-sahabat juga ini penting ya. Yang belum nikah pun tetap dia harus membuat profiling aset. Siapa tahu gitu kan ya. Aja nggak mengenal tua muda kan ya. Iya, benar. Begitupun yang para orang tua, ayah bunda yang apalagi asetnya Allah berikan berlipat, melimpah, maka penting adanya profiling aset ya, supaya ketika wafat itu kita ya jelas ada data akurat seperti itu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya untuk Syariah Waris Indonesia yang telah melahirkan 2 produk tadi ya. Aplikasi jurnal profil aset dan sama kalkulator waris. Masya Allah. Barakallahu fiik untuk Syariah Waris Indonesia. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM kita di Instagram itu yang pertama dari Atia Rahmania 17. Begini Ustaz. Iya, gimana? Ustaz izin bertanya, orang tua belum pernah membahas waris. Apakah anak boleh memulai pembicaraan? Etika yang baik itu seperti apa Ustaz? Syukran barakallahu fiik. Ini orang tua nih masih hidup berarti ya? Iya. Jadi kan kita kalau bahas waris ketika orang tua masih hidup itu takut gitu Ustaz. Kita dicap mendoakan orang tua meninggal. Dicap jadi orang. Padahal di sini penting ada namanya planning kalau di Isma. Planning waris. Itu penting itu. Jadi ini sebenarnya bagi para orang tua nih kan sedini mungkin setelah tadi melakukan profiling aset, berikutnya adalah planning waris, merencanakan. Jadi si anak-anak tuh tahu ilmunya, gitu kan ya. Kalau ayahnya meninggal, gimana bagian-bagiannya, ibunya meninggal, gimana hak bagiannya, termasuk anak-anak pun sama ada beberapa perencanaan gitu kan ya. Di sini tidak ada maksud untuk mendoakan orang tua meninggal, tidak. Hanya justru kita merencanakan, ya. Si anak nanti ada kesiapan-kesiapan. Apalagi mohon maaf ya gini Kang, ketika keluarga tersebut mau ada, seperti misalkan anaknya perempuan semuanya. Nah itu kan pasti ada kebocoran ya. Bocornya pasti ke saudara kandung si mayit yang meninggal nanti. Kalau ayahnya meninggal berarti kalau ke ayah dapat tidak ya. Sebaliknya kalau ibu yang meninggal berarti kalau ibu atau istri yang meninggal. Ini penting adanya komunikasi di awal. Maka saya kira hal yang wajar dan bahkan mungkin sifatnya anjuran agar orang tua mempersiapkan secara syariat bagaimana perencanaan waris ke depan seperti itu ya. Insya Allah. Dan untuk pertanyaan yang kedua ini datang dari Zikrinur _Hidayah. Gini Ustaz pertanyaannya.
Ustaz izin bertanya, apa sih perbedaan wasiat dan waris yang sering dipahami? Karena mungkin sebagian dari kita masih belum begitu mengerti ilmunya, Ustaz. Ya betul. Silakan, Ustaz. Ada perbedaan, ada persamaan. Nah, jadi jangan hanya lihat perbedaan saja. Saya lihat persamaan dulu. Persamaan wasiat dan waris. Sama-sama apa? Sama-sama dieksekusi ketika ada kewafatan. Oke? Waris, bicara waris ketika ada yang meninggal. Begitupun ketika wasiat, itu bisa berwasiat ketika ada yang meninggal. Ketika si pemberi wasiat masih hidup, belum ada eksekusi wasiat. Ketika si pemilik aset itu belum meninggal, masih hidup, ya belum ada bicara masalah waris. Nah, itu kesamaannya, dua istilah ini sama-sama dieksekusi ketika ada kewafatan. Nah, perbedaannya adalah, pertama, untuk wasiat itu tertuju kepada selain ahli waris. Nah, itu bedanya. Kalau waris kan jelas, ahli warisnya telah ditetapkan Allah dalam An-Nisa ayat 11, 12, dan di penghujung surah An-Nisa 176. Itu jelas orangnya dan jelas bagian-bagiannya. Itu waris. Nah, kalau wasiat justru ini adalah solusi yang syariat berikan kepada umat Rasulullah ketika dia mendapatkan seseorang atau beberapa saja yang tidak termasuk ahli waris. Contoh misalkan anak angkat. Nah, itu pasti kan tuh anak angkat kan nggak ada sebab mewarisi. Sedangkan warisan itu sebabnya karena pernikahan dan darah. Anak angkat nggak ada sebab. Maka bisa tuh si ayah angkatnya atau ibu angkatnya berwasiat untuk anak angkatnya. Nah, tapi wasiatnya tadi nanti ketika ayah atau ibu si orang tua angkat tadi meninggal. Atau juga mungkin wasiat untuk siapa? Untuk anak bawaan, anak tiri. Misalkan ada duda bawa anak nikah dengan gadis, misalkan itu kan anak tiri, bukan ahli waris, misalkan ya. Atau sebaliknya mungkin ada jejaka nikah dengan janda bawa anak. Nah, suami tadi ayah sambung, misalkan ya, boleh gitu kan berwasiat ke anak tirinya, anak warisnya boleh gitu kan ya. Atau juga anak di luar nikah. MBA ya, betul. Mungkin suami ini ya di masa lalunya berbuat khilaf, ketika kemudian nikah dengan perempuan itu, maka anak yang lahir itu kan hasil MBA di luar nikah. Nah, anak di luar nikah itu nasabnya bukan ke bapaknya, terputus, itu ke ibunya. Nah, maka dengan planning ini, dengan perencanaan, si suami tadi atau saya tadi dia bertaubat. Tapi gimana solusinya? Karena secara hak waris nanti anak yang lahir itu nggak bisa mewarisi harta ayahnya. Maka solusi yang pertama adalah dengan berwasiat. Nah, jadi wasiatlah kepada anak ya di luar nikah tadi. Itu wasiat. Dan terakhir tentunya adalah wasiat besarannya kan. Itu maksimal di 1/3 aset setelah pembayaran hutang-hutang si mayit. Nah, jadi hutang-hutang berapa, termasuk jenazah diurus berapa biayanya, dan jika ada netnya berapa, jika ada wasiat maka 1/3 dari sisa pembayaran hutang tadi. Nah, terpotong untuk 1/3. Tapi bukan berarti maksudnya harus 1/3, bukan, maksimal. Dan bahkan di hadis itu as-sulus wa sulusu katsir. 1/3 itu sudah besar. Artinya Abu Bakar mengatakan kalau bisa wasiat itu 1/4 atau 1/5 di bawah 1/3 itu lebih baik. Ya, karena tadi tertuju pada selain ahli waris. Ada solusi syariat bagi orang-orang yang tidak termasuk kategori ahli waris, maka bisa dikeluarkan namanya wasiat. Nah, cuman harus dipenuhi ya, diikrarkan, tertulis, tersaksikan, jelas berapa persentasenya gitu kan. Jangan sampai hanya spill saja. Ngomong tapi nggak ada saksi, nggak ada saksi, nggak ada tertulis. Akhirnya secara hukum pun itu masih belum sempurna. Nah, maka Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, jika ingin berwasiat ya kepada non ahli waris, silakan berwasiat ya. Dan tentunya insya Allah syariat Indonesia ada ya karisma ya untuk pelayanan wasiat ini. Iya ada. Ada ya. Insya Allah. Bisa bantu. Banyak sekali insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Baik. Nah gitu sobat rumah amanah. Jadi membahas waris itu bukan hal yang tabu gitu. Jadi malah justru sayang kita ke orang tua itu jadi planning waris gitu. Dan untuk wasiat sama waris itu sangat berbeda dari pelaksanaannya, memang sama, cuman
dari perbedaannya itu justru kalau wasiat itu bukan untuk non ahli waris. Nah, gitu perbedaannya. Dan besarannya jangan lebih dari 1/3. Masya Allah. Dan sobat rumah amanah yang mau akses dua link aplikasi itu bisa daftar di deskripsi video berikut ya. Dan pada Ustadz Hendra, Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmunya bermanfaat Amin. Ya Rabb. dan pemberat amal Amin. kepada antum di akhirat kelak. Amin ya Rabb. Itu semuanya insya Allah. Amin. Begitu pun yang menonton insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan saya Aris Manur Jaman sebagai host pamit undur diri dulu, dan selamat berbuka puasa. Dan mari kita tutup podcast Rumah Amanah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syariah Waris Indonesia Terdepan terdepan dan terpercaya.